Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Nurhalimah dari Prodi D3 Keperawatan semester 4 akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada Nyonya T dengan vomitus di ruang Lili RSUD Guteng Tarunadi Brata Purbalingga. Definisi vomitus. Vomitus adalah istilah medis untuk muntah. Kondisi ini terjadi saat otot perut mengalami kontraksi sehingga mendorong isi perut keluar dari mulut. Vomitus dapat diawali dengan mual atau tanpa mual, dan jika kondisi ini terjadi secara berulang, perlu untuk diobati segera agar tidak menyebabkan dehidrasi. Vomitus juga berarti mengeluarkan isi perut melalui mulut secara terpaksa. Untuk pathway pada vomitus, distensi berlebih, iritasi respon kimiawi oleh emetik atau bahan yang menyebabkan muntah, hipoksia dan nyeri pada lambung atau duodenum, menyebabkan imbus-imbus aferen dicetuskan, menyebabkan berjalan melalui nervus vagus dan simpatis, menjadi merangsang pusat muntah di medula oblongata, menjadi otot-otot abdomen dan diafragma berkontraksi, menjadi mencetuskan gerakan peristaltik terbalik, sehingga isi usus mengalir balik ke dalam lambung, terjadinya distensi lambung, sehingga lambung mendorong diafragma ke arah kafum torak, terjadinya tekanan intratorakal meningkat, sehingga memaksa sphinkter eksofagus bagian atas membuka, glotis menutup, dan platum mulai menyekat nasofaring, sehingga terjadi tekanan memaksa isi lambung melewati sphinkter untuk disemburkan keluar melalui mulut, sehingga terjadi muntah, dan nyeri akut abdomen, gangguan keseimbangan cairan. Untuk diagnosa keperawatannya, risiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan muntah, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik, misalnya inflamasi, mual berhubungan dengan stimuli lingkungan yang mengganggu. Kriteria hasil dan intervensi, risiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan muntah. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan keseimbangan cairan teratasi dengan kriteria hasil. 1. Keseimbangan intake dan output dalam 24 jam tidak terganggu dengan skor 5, berat badan stabil skor 5, tekanan darah skor 5, serum elektrolit skor 4. Untuk manajemen muntah, intervensi yang diberikan pada pasien, kontrol faktor lingkungan penyebab muntah, misalnya bau tidak sedap, suara, dan lain-lain, atur posisi untuk mencegah aspirasi, pertahankan kepatenan jalan nafas, berikan kenyamanan saat muntah, misalnya sediakan pakaian kering atau bersih, anjurkan memperbanyak istirahat. Kriteria hasil dan intervensi pada diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik atau inflamasi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 1x24 jam, diharapkan tingkat nyeri teratasi dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun dengan skor 5, kemampuan meningkatkan aktivitas meningkat dengan skor 5. Untuk intervensi keperawatannya, manajemen nyeri, identifikasi skala nyeri, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, jelaskan strategi meredakan nyeri, kolaborasi pemberian analgetik. Kriteria hasil dan intervensi diagnosa mual berhubungan dengan stimuli lingkungan yang mengganggu. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 1x24 jam, diharapkan tingkat nausea teratasi dengan kriteria hasil, nafsu makan meningkat dengan skor 5, keluhan mual menurun dengan skor 5, perasaan ingin muntah menurun dengan skor 5. Intervensi yang diberikan kepada pasien, manajemen mual, identifikasi pengalaman mual, identifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup, misalnya nafsu makan, aktivitas tidur, monitor mual, berikan makanan dingin, cairan bening, tidak berbau, anjurkan istirahat dan tidur yang cukup. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.